Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa sa'ril anbiya wa likulli minhum wa sahabati ajma'in, khususan khulafa ar-rasyidin sadatina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali, wa bagi asyarah basyara bil jannati wal arwah Sayyidah Ahmad Zahra, Sayyidah Abu Khadijatul Kubra, wa Sayyidah Aisyah radhiyallahu, wa Sayyidina Hasan Maulana Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa jami' ahli al-badr wal hud wal ihdabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum Sayyidina Muhajir Allahman bin Isa, Sayyidina Ali bin Ali Khalid Qasam, Sayyidina Fikil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alu, jami' sadatina Ali Abi Alu Sayyidina Ibrahim, wa jami' ibadillahi sholihin masyarikil adilam gurabiha, wa jami' masyayikhina fid din. Ya Allah ini darajatih bil jannah wa yanfa'una barakatihim asrarihim anwarihim ulumuna fahati bid din wa dinil akhirah. Ya Allah aslih umurana wa umural muslimin, yuhawil ahwalana jami'il muslimin sanhal bi anna sabar fa'anal bala wal waba wal ghala wal harb zalzal fitan ma dhahara minha batan, bi anna Allah bali maqasidana wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadinya wa fi kulli natin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Imam Haddad radhiyallahu ta'ala wa aradha fi kitab an-nasaidiniyah wal wasail imaniyah ila an qala wa amma husnut tafakkuri wa istiqamatuhu fa fihi manafi'u katsirah wa fawaidu 'azimah. Wa qad qala Allah ta'ala kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Wa qala ta'ala inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala qul inzuru madza fis samawati wal ard. Rawiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkaru sa'ah khairan min ibadati sanah. Wa qala Ali karamallahu wajha la ibadata katafakkuri. Bama'syaral aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat hadirin wal hadirat mustami'ina mustami'at rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan juga nikmat taufik dari Allah. Diberikan kita kemampuan untuk beribadah. Di siang hari ini Allah memberikan kemampuan untuk kita salat zuhur berjamaah, berzikir, berdoa, hadir majlis ta'lim, i'tikaf. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita suri taala dan bagi kita orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, pemberi syafaat kelak kepada kita di hari kiamat, Nabi besar Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustamina mustami'at rahimakumullah. Melanjutkan di dalam kitab An-Nasaih Diniyah, susun oleh Imam Haddad memberikan nasihat kepada kita. Di dalam bab-bab yang terakhir ini masih membahas tentang sifat yang menyelamatkan yang perlu kita bina di dalam diri kita, yaitu yang telah kita bacakan kutipannya tadi. Beliau menyatakan wa amma husnut tafakkuri, adapun tafakkur yang baik, merenung yang baik, wa istiqomatu, dan istiqomah di dalam tafakkur ini senantiasa terus menerus. Fa fihi manafi'u katsiratun, di dalam tafakkur yang bagus ini terkandung di dalamnya manfaat-manfaat yang banyak. Wa fawaidul azimah, wa fawaid, faedah-faedah yang sangat besar. Tafakkur karena kita menggunakan akal tafakkur ini. Pemikiran kita yang membedakan antara kita dan hewan itu adalah akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Merenung, mungkin kita banyak merenung setiap saatnya, tapi di sini anjurkan adalah merenung yang baik. Tafakkur diistilahkan di dalam ibadah. Ini suatu ibadah. Ibadah di dalam kita menggunakan pemikiran kita, akal kita. Kita cuma duduk, tapi yang beribadah itu adalah akal kita, otak kita, pemikiran kita. Itu yang renung itu. Orang merenung itu duduk, tapi yang bagus. Karena banyak orang merenung, menghayal macam-macam, bahkan kadang-kadang hayalan yang maksiat, duduk dia akalnya bermaksiat ada. Tapi di sini adalah duduk untuk tafakur dalam ibadah ini adalah menggunakan akal ini. Dengan duduk dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini. Makanya yang bagus, yang sesuai dengan syariat, yang menghasilkan pahala. Maka di dalamnya kalau husnul tafakkur itu ada manfaat dan faedah-faedah yang begitu banyak. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qad qala Allah ta'ala kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan kepada kalian tanda-tanda, itu tanda-tanda kebesaran Allah. La'allakum tatafakkarun, semoga kalian tafakkur, berpikir. Allah memberikan tanda-tanda kebesaran Allah di dunia ini, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Baik itu renungkan di dalam masalah dunia itu ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentang akhirat lebih lagi. Renungan tafakur tentang akhirat, tentang kematian, tentang dibangkitkan di hari kiamat. Ini tafakur, kita duduk merenung. Menggunakan akal kita, tafakur yang baik. Itu Allah perintahkan itu. Jadi Allah memberikan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain menyatakan wa qad qala ta'ala inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya hal tersebut adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Jadi setiap saat sebenarnya kita Allah memberikan tanda kebesaran kita, kebesaran Allah kepada kita. Ada seseorang pemuda ketika pada saat di Masjid Haram dia tawaf. Kemudian ada seorang solihin memandang pemuda tadi. Terpancar cahaya di dalam pemuda tadi, cahaya ibadah. Orang ini mengenal Allah, dikatakan orang yang ma'rifat. Itu yang dinamakan arif billah, orang yang mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu bukan dengan belajar memperluas ilmu tauhid, bukan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dan dimulai dengan sesuatu hal yang tahu tanda-tanda kebesaran Allah di dalam dirinya, di dalam alam semesta ini. Maka seorang
Saleh berkata kepada pemuda tersebut setelah dia ngobrol, kemudian dia bertanya, bagaimana engkau mengenal Allah? Dari mana asal mula tafakurnya hingga dia mengenal tanda-tanda kebesaran Allah? Sebenarnya dijawabnya simpel, dan ini kita mungkin alami juga, tapi kita mungkin tidak tafakur seperti pemuda ini. Dia akhirnya dia ngomong, dia kata, ditanyanya engkau ini siapa ketika disebutkan nama seorang ulama di zamannya. Tidak salah pada saat ini dikatakan Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Akhirnya pemuda tadi menyatakan, aku mengenal Allah dari diriku sendiri, yaitu yang aku alami. Segala sesuatu yang aku kadang-kadang ingin betul, kepengen sesuatu itu, aku usahakan aku tidak dapat. Tapi sesuatu yang tidak aku pengen dapat aku. Dari situ aku kenal Allah, bahwa aku ini diatur, bukan aku yang ngatur. Yang maha mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan biasa, sering kita alami. Kepengennya gitu, ini ternyata tidak dapat. Sesuatu yang tidak kita kepengen ini dapat. Itu menunjukkan bukan usaha kita, bukan urusan keinginan kita, tapi di sini siapa yang mengaturnya? Itulah Allah subhanallah yang mengatur seorang. Aku tahu dan aku yakin bahwa aku diatur, itulah yang maha pengatur, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha menentukan, Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga dari situ aku mengenal Allah dan aku beribadah kepada Allah. Beribadah dia terus. Nah, itu mengenal, tafakur dengan apa? Merenungkan dengan yang baik. Bukan malahan yang tidak bagus. Dan nungkan itu, ya Allah, caknya tidak ada senang dengan aku lah usaha tidak dinjuknya. Nah, ini yang tidak bagus. Yang bagus dia itu kan bahwa Allah mengatur segalanya. Maka aku serahkan dengan Allah urusan ketentuan Allah. Tugas aku adalah beribadah kepada Allah. Hingga akhirnya waktunya dihabiskan ibadah. Dia tidak mikirkan akan apa yang terjadi. Tidak. Dia tahu yang segala yang memberi, yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tugas aku selaku hamba Allah adalah beribadah kepada Allah. Dia tidak beribadah kepada Allah. Itu akhirnya orang makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tafakur itu menghasilkan itu. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah didapatkan dengan tafakur. Baqala ta'ala, qul induru madza fis samawati wal ardh. Juga Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, pandanglah, lihatlah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jongkon Allah memandang. Tahu surat, tahu ayat yang sering kita baca di dalam surat Al-A'la. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dikatakan Allah, apakah tidak memandang, tidak melihat bagaimana onto itu diciptakan, langit itu diangkat tanpa tiang, bumi itu ditancap, gunung itu ditancapkan, bumi itu dibentangkan. Allah mengkon kita merenung, afala yanzuruna, apakah mereka tidak melihat, memandang, memikir. Itu kenapa onto ya pada saat itu di tanah Arab lebih gampang untuk orang mengetahui. Kenapa tidak ada hewan-hewan yang lain kan? Di Arab lingkungannya pada saat itu onto kenal. Maksudnya contoh baik. Kalau kita renungkan yang lain, hewan-hewan yang lain, bahkan lalat itu renungkan bagaimana diciptakan itu. Tidak ada makhluk bisa menciptakan itu. Kalau gunung banyak gitu nyingok. Gunung, langit jelas, jengok langit. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit tanpa tiang. Kita ini kecil di bumi. Gunung ditancapkan, gunung itu kedalamannya 2 kali lipat daripada yang di pucuk. Bumi dibentangkan, bagaimana kita berjalan di muka bumi ini. Itu adalah ciptaan Allah, supaya kita merenung tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mikir kecilnya kita, makhluk Allah yang besar luar biasa. Langit, bumi, di dalam kolong langit ini begitu banyak. Kita cuman sekecil dalam bumi.
Nah, di situ kita mengenal Allah. Orang mengenal Allah yakin Allah memberikan kebaikan kepada kita, tidak mengurangi apa-apa yang ada di sisi Allah kalau kita sedikit. Makanya Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum yakumuna bisa'in wahid yas'alullah subhanahu wa ta'ala." Kalau seandainya dikatakan manusia, jin, dari awal sampai akhir berkumpul dalam satu lapangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seluruh permintaan dinjuk Allah Subhanahu wa taala gal. Kecil kita ini. Dinjuk Allah Subhanahu wa taala gal. Itu tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seperti jarum dimasukkan ke laut. Diangkat nanti banyunya itu. Seluruh manusia minta segala macam. Mereka kekuasaan luar biasa. Itu renungkan kita. Supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah, minta segala macam minta dan Allah Subhanahu wa taala. Adukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam pola hidup kita merenung, kita akan dapatkan, kita akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita, permasalahan kita kecil, kalau di sisi Allah Subhanahu kita ngadu kepada Allah. Maka kemarin kita dapat dari guru kita Abu Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim, kepada saat istimewa beliau memberikan suatu hal yang luar biasa, nasihat-nasihat beliau. Di antaranya beliau nyatakan kalau mengeluh, mengadulah dengan Allah. Jangan mengadu dengan manusia. Kalau mengadu dengan manusia, manusia itu orang yang mencintai kita. Kan bagus kadang-kadang kita ngomong orang yang kita cinta, orang yang mencintai kita, sayang itu kita ngadu dengan dia. Dia menyatakan kalau kita mengadu dengan orang yang mencintai kita, senang dengan kita akan membuat sedih dia. Membuat sedih dia, kita ada masalah. Karena orang yang cinta dengan kita pasti itu. Dia sedih dengan kesedihan kita. Dia senang dengan kesenangan kita. Jadi kalau kita mengadu dengan orang yang mencintai kita membuat susah dia. Kita mengadu kepada orang yang membenci kita, membuat senang dia, senang. Syukur genyoh kita. Nah, mengadulah kita dengan siapa jadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengaduan kita dapat pahala. Pengaduan kita dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senang ketika seorang hambanya mengadu kepada Allah. Pengaduan kita akan dapat solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakan kita curhat itu dengan Allah. Biasakan ada hubungan. Makanya di sini tafakur itu diantaranya juga adalah tafakur. Curhat itu juga bagian daripada tafakur. Dengan permasalahan kita ngadu ke dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Imam Haddad istiqomah di dalamnya. Tafakur istiqomah. Setiap saat kita renung. Merenung menggunakan akal duduk. Tapi yang bagus. Kadang-kadang gua ada menggunakan akal ini untuk menghayal. Menghayal kalau aku jadi presiden, kalau aku jadi orang kaya, paling kaya Palembang ini, oh sedap aku. Menghayal. Tapi kalau menghayal boleh-boleh be, cuman sekali be kalau menghayal. Sekali be, jangan tiap hari menghayal. Sekali be, tapi sampai habis. Kita kadang-kadang ada orang menghayalnya tidak sampai habis. Menghayallah sampai habis. Sekali be sudah saya. Apa dia nak kita hayalkan? Pengen jadi orang paling kaya di Palembang, ada soal di Palembang sedunia ini. Paling kaya sedunia. Paling kaya sedunia, dihormati wong galau. Seluruh wong ini ngontrak kalau dan kita. Jadi gawi kita tiap hari nagih duit kontrakan. Ya, paling kaya. Oh, tak berani wong nyelit dengan kita. Pusing kau. Nah, paling kaya gitu. Hayal kalian. Berapa lama kita dapat? Berapa lama kita jadi? Selesai kita tua, ujungnya dah baca makan apa-apa, nagi kontrakan dah baca lagi. Takutan pula kaki ngongkon wong kaki korupsinya. Nah, ketakutan dewek. Berapa lama kita menikmati dunia? Habisnya, nah itu dah sampai habis. Menghayal itu sampai habisnya kemana? Kematian, kelar urusan kita di dunia. Meninggal. Mau itu nak dia jadi presiden, nak mau jadi padang kayo, mau jadi apa paling hebat, paling lawan, paling belaga, paling banyak mengikut, paling kalau ujungnya meninggal. Itu di Al-Quran dicontohkan model, dicontohkan Fir'aun, dicontohkan Allah Qarun, dicontohkan Haman, dicontohkan Allah orang-orang yang itu,
yang mereka seolah memiliki dunia, tapi kemana setelahnya? Laju kelar urusan di dunia ini. Nah itu kalau kita nak menghayal sudah sekali, ujungnya meninggal. Bagaimana kita menggunakan pikiran kita, akal kita? Kalau meninggal itu apakah selesai dengan orang meninggal? Tidak, di situ perjalanan kehidupan yang hakiki baru dimulai. Mendapatkan hasil dari situ baru. Itu kehidupan kita. Kehidupan setelah dibangkitkan dari alam kubur kita itu baru kehidupan. Maka di dalam surah At-Tabarak Allah Subhanahu wa taala di awal, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Didahulukan Allah Subhanahu wa taala kematian baru kehidupan. Dalam ayat ini. Khalaqal mauta, yang Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Karena kehidupan setelah kematian itu baru namanya kehidupan. Yang tidak akan mati-mati lagi. Tidak ada tempat kecuali surga dan neraka. Maka gunakan ini akal kita tuh dengan baik, renungkan. Kalau kita nak berjalan tujuan kita, kemana tujuan kita? Kita hanya sebatas kadang-kadang tujuan kita itu seorang wasilah kita menjadikan tujuan. Apa sekarang ini pemikiran wong di dalam dunia ini? Bahkan pemikiran para pemuda di dunia ini, pikirannya tidak lain ijazah, gawian, gaji. Itu dikatakan guru kita Al-Habib Abu Bakar masyhur, dia nyatakan banyak orang berpikir tentang di zaman sekarang ini pikirannya cuma 3 itulah, ijazah, begawe, gajian. Dan orang yang sudah mendapatkan ini seolah-olah dikatakan apa? Sudah mendapatkan tujuannya. Alhamdulillah, aku sudah begawe. Padahal itu dikatakan wasilah, pelantara untuknya setelahnya. Gunakan kalau misalnya kita begawe dengan begawe yang baik. Untuk bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa ini, itu gawian kita. Ada memberikan manfaat. Gajian kita manfaatkan untuk kita. Untuk mungkin kita sedekah, berbakti dengan wong tua, nyenangkan wong tua dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk mencari pahala di akhirat. Baru kita dapatkannya. Di dunia ini tempat beramal, bukan tempat ni mau gaji dah, begawi. Dunia, wa dunya darul amal, kata Sayyidina Ali. Dunia ini tempat beramal. Walal jazaa fiha, tidak ada balasan. Ada di dunia kalau kita sholat kita kaya, tidak. Kita di dunia kita sholat ibadah segala macam kita apa? Tambah senang. Kita berbuat baik dengan wong, kita dihormati wong. Itu bukan balasan. Itu hanya cobaan dan ujian. Ada wong memberikan manfaat dengan wong, biar didapat pujian, dipuji wong, itu bukan. Muji kita juga masih tak kita untuk berbuat baik dan wong, untuk kita juga beribadah. Kita dicaci maki wong, berhenti kita memberikan manfaat. Oh, tak terima kasih dia dengan aku. Berhenti kita memberikan manfaat. Itu cobaan. Masih tak kita akan memberikan manfaat karena kita bukan karena mengharapkan pujian dari wong. Bukan mengharapkan dari manusia, tapi mengharapkan dari Allah. Balasannya ya di akhirat. Tapi gitu di dunia ini mengharapkan. Dipuji wong itu untuk apa? Apa dia hasilnya dipuji wong? Sekadar itu baik. Nyenang hati sementara, senang hati. Kata baik dah. Dihormati wong. Dia cium tangan bolak-balik. Untuk apa faedah itu? Yang itu nak kita harapkan. Kepengen kita berbuat baik dan wong atau beramal gitu, memberikan manfaat, hanya minta dipuji wong. Mana akal kita untuk ini? Berkorban segala macam untuk minta dipuji wong. Oh, masya Allah, kau ni hebat. Minta dihormati wong. Kita datang minta wong tegak segala macam. Untuk apa itu? Apa dia faedah ini? Kalau kita mengharapkan itu, mengharapkan kita wong menghormatin gitu kan? Untuk apa? Yang model itu pacak gampang sudah. Nak kepengen itu instan baik. Kita nak kepengen dihormati wong, nak kepengen kita ngetop, nak kepengen kita dicium tangan bolak-balik, paling tidak modal 500.000. Amal 500 kumpulkan baik wong. Kamu kagak injil duit 50.000 sih kau wong. Ngapa Ustaz? Duduk kagak. Kalau Ustaz tegak, ada yang kamera. Tinggal itu. Kalau tegak, kamu salaman kalau. Belak-balik salaman. Oh, dihormat wong ngetop. Ustaz dia ngetop nan. Ngapa ngetop? 500.000 cuma modalnya. Habisnya 50. Ya 50.000.
tapi dia itu pasang status terus ini top, itu 500.000 modalnya, apalagi yang modal 1 juta, lebih banyak lah, lebih banyak lagi, apalagi yang sampai nangis-nangis, kita tunjuk kalau ceramah kau ini kau tunjuk duit 200.000, kalau aku ceramah kau nangis. Itu modal untuk apa? Penghormatan terhadap dunia ini. Di akhirat kaget baru aslinya. Makanya kita tidak usahlah peduli manusia ini mau nak menghormati atau mau tidak, terserah manusia. Kita tidak berharap pada manusia, berharap kepada Allah. Maka renungan itu pengguna akal. Akal ini gunakan untuk apa kita? Sedekah untuk apa? Sekarang untuk balasan baik. Sama cak berjudi kita. Sedekah 10 nak pengen 100 cepat. Sedekah 100 nak pengen 1.000. Kepengenan kita berharap kepada Allah, biar kelak di hari kiamat selamat dari api neraka. Kan untuk balasan di dunia ini. Aku tidak berharap urusan dunia. Itu gitu. Berharap dengan Allah. Itu gunakan akal. Yang model ini kalau tidak menggunakan akal, kita kadang-kadang tertipu. Ditipu oleh syaitan. Maka akal itu perlu dibina. Kelebihan manusia yang diberikan Allah akal. Tapi akal gunakan dengan baik. Maka tafakur, ini husnul tafakur itu adalah ibadah yang luar biasa. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakur sa'ah khairum min ibadati sanah. Beliau hampir menyatakan tafakur sa'ah sedengat, sebentar, atau makna 1 jam, sebentar tafakur lebih baik ibadah setahun. Orang ibadah setahun, sholat, puasa, tafakur sedengat lebih baik karena manfaatnya lebih besar. Hingga karena tadi ibadah-ibadah kalau dia tidak ada tafakur, seperti tadi dia ibadah mengharapkan balasan dari manusia, mengharapkan pujian dari manusia, sia-sia ibadahnya. Setahun dia ibadah ludes baik gara-gara dia mengharapkan pujian manusia, mengharapkan viral, mengharapkan dia dihormati wong, atau mengharapkan urusan dunia. Selesai dia dapat urusan dunia, habis baik selesai. Apa faedahnya? Makanya ketika tafakur, percuma untuk apa aku mengharapkan manusia? Aku sholat, aku puasa, aku baca Quran, aku zikir. Untuk apa? Hanya sekadar untuk mengharapkan pujian wong. Ya tidak perlu lagi. Seperti tadi modal 500.000 baca dipuji wong. Oh hebat nih, top nih kawan. Sudah dihormati wong. Wong tadi 50.000 jadilah boleh dari wong itu 50.000 sekadar ngomong kau hebat. 50.000 selesai. Ibadah kita ini berharap kepada Allah. Kita akan meninggal itu yang tafakur. Maka di sini Sayyidina Ali sampai menyatakan karamallahu wajhah, beliau sampai menyatakan la ibadata katafakur, sampai beliau memuji itu. Tidak ada ibadah seperti tafakur ini. Nah, tafakur ini menjadikan ibadah-ibadah lain berfaedah, bernilai. Dengan apa? Dengan tafakur. Seperti tadi sholat. Sholat subuh tadi berjamaah. Minta pujian wong. Hai, kalau model tadi cak sio-sio ini karena berharap dengan wong. Besok aku akan ikhlaskan. Sholat berjamaah aku ikhlas. Karena Allah, bukan karena yang lain. Terserah wong nak nyingok nak idak. Wong nak menghormati ndak, aku berhadap kepada itu tafakur. Makanya menjadikan tafakur itu adalah pondasi supaya ibadah-ibadah bisa bermanfaat. Urusan dunia juga dengan tafakur, merenung. Jangan sekadar iming-imingan wong. Makanya orang yang menggunakan dengan baik tafakurnya, hidupnya tenang. Tidak gampang diiming-imingi wong dengan apa tipu daya wong. Nah, melok investasi ini no. Biasa kamu modal sekian akan dapat sekian. Nah, dapat sekian. Mudah, besar untungnya. Kalau modal untung besar itu pikirlah, wong tidak akan ngajak kita sudah. Lemaklah dia dewe. Kadang-kadang modal renung ke itu baik ini nyo. Ini jadi akhirnya melok segala macam berapa banyak dan bahkan sudah banyak terjadi, masih juga ada wong. Gunakan tafakurnya itu kurang. Renungkan. Apalagi masalah rezeki. Balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu dari Allah sudah. Kalau Allah nak ngenjuk, nyantai baca sudah. Tapi setidak-tidaknya kita usaha biar dapat pahala dari usaha kita. Nabi berusaha, sahabat berusaha, melok Nabi usaha. Melok sahabat usaha. Dengan itu rezeki dari Allah. Enggak usah lah nak pengen aja. Ini pecahnya yonian
sedangkan syariat itu sudah ada aturan syariatnya. Benar tak dalam syariat barokah atau tidak? Kalau orang dulu ketika urusan apapun urusan dunia, mereka yang tidak paham, akal mereka terbatas, mereka datang kepada yang lebih berakal. Siapa yang lebih berakal? Kiai. Mereka tahu bagaimana syariat. Nanyo dengan kiai, nanyo dengan ustaz. Ini ada usaha. Barokah ada ustaz, barokah ada kiai ini usaha. Itu di dalam masalah ketika tidak mampu untuk berpikir di dalam bidangnya, tanya kepada ahlinya. Itu menggunakan akal kita sehat. Jangan untuk akal kita yang sempit ini dengan kita ngakal-ngakali dewe, apalagi syariat untuk diakal-akali. Jadi hingga akhirnya tujuan kita pas baru dengan maka sedengat baik kita baranum minta baca. Manfaat, gunakan akal kita. Nah, kemudian kalau kita tafakur ini akan ada macam-macam anwa'u katsirah dikatakan. Macam-macam tafakur itu. Makanya harus istiqomah dalam tafakur. Tafakur dengan alam semesta, tafakur dengan nikmat, tafakur dengan kematian dan seluruh. Dan itu ada faedah masing-masing. Seperti tadi para seorang pemuda dia tafakurnya dengan itu juga awi dia pengennya tidak taunya tidak. Dia renungkan. Oh, berarti ada yang ngatur hingga dia akhirnya makrifat kepada Allah, mengenal Allah hingga dia tahu tujuan kehidupannya. Akhirnya dia apa yang dilakukan? Tidak melalui macam-macam yang dia lalui ibadah kepada Allah. Kan urusan yang lain sudah Allah atur, rezeki sudah Allah atur, segala macam sudah Allah tentukan. Tugas kita adalah ibadah ketika kita menggunakan akal kita. Sebenarnya sering di dalam kehidupan kita menggunakan akal. Cuman ruang lingkup kita seperti tadi hanya ruang lingkup untuk urusan dunia. Orang begawi itu dia tafakur, menggunakan akalnya sesuai. Tafakur, apa yang dia tafakur secara otomatis? Dia keluar dari rumah, dia tafakur, aku ni anak buah. Kan bukan bos. Jadi kalau anak buah cepat-cepat perginya, nyampinya tidak boleh telat. Usyanu tu telat be, ya lain dia tu bos. Terserah dia, usaha ni punya dia. Nak dia nak datang jam berapa? Nah itu dia punya akal. Bahwa sadar dia anak buah. Makanya ruang lingkup ini harus kita kembangkan dengan yang lebih besar lagi dalam tujuan kehidupan itu sampai akhirat. Aku ni hamba Allah. Tak usahlah ngurusi yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Anak buah seperti tadi, tidak usahlah ngurusi tingkah laku bos. No lemak bos telat dia, lemak dia dapat duit besar, aku dapat sekian. Ya anak buah kita ni, dia bos. Nah, ruang lingkup yang besar kita ni hamba Allah. Nak Allah tentukan syanu, nak Allah ninjuk kayakan syanu, nak Allah miskinkan syanu, nak Allah Subhanahu wa taala sehatkan syanu, nak sakitkan, itu bukan urusan kita. Yang urusan kita bahwa kita hamba Allah, maka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Tenang ketika menggunakan akal kita sesuai. Oh, aku ni hamba Allah. Urusan masalah rezeki itu urusan Allah. Sekarang tugas kita sebagai hamba Allah, solat subuh wajib. Aku ni solat subuh. Nah, lebih besar pahalanya berjamaah. Berjamaahnya kami. Lebih besar pahalanya jalan agak jauh dikit setiap langkah. Itu setiap saat. Kita tafakur gunakan bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah menjadi kedepan kita akan membahas tentang bagian-bagian tafakur, bagaimana cara kita bertafakur yang baik yang menghasilkan manfaat-manfaat yang banyak dan faedah-faedah yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan pikiran kita, sehatkan akal kita agar kita menggunakan akal kita, pikiran kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai tujuan kita, sukses kita jauh dari api neraka, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.